Halo, baiklah kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi mengenai interaksi sosial. Kelompok kami beranggotakan 10 orang. Bisa dilihat di sini. Materi pertama adalah definisi interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak mungkin adanya kebutuhan bersama. Secara etimologis, interaksi terdiri dari dua kata, yaitu action atau aksi dan inter, yang berarti antara. Jadi, interaksi adalah suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua orang atau lebih, dari dua orang atau beberapa orang yang saling mengadakan respons secara timbal balik. Definisi interaksi sosial dalam sosiologi menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut. Menurut Bonner, interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih sehingga kelakuan individu yang satu memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain dan sebaliknya. Menurut Young, interaksi sosial adalah kontak timbal balik antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut psikologi tingkah laku, interaksi sosial berisikan saling perangsangan dan pereaksian antara kedua belah pihak individu. Ito mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain dan sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Pengertian interaksi sosial sangat berguna di dalam memperhatikan dan mempelajari berbagai masalah masyarakat. Interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Menurut Gilin dan Gilin, dalam Sukanto tahun 2014, interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, antar kelompok, dan antara kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Sosiolog menggunakan dua tingkat analisis, yaitu makrososiologis dan mikrososiologis. Dalam makrososiologi, fokus ditempatkan pada ciri-ciri kehidupan sosial berskala besar, sedangkan dalam mikrososiologi, fokus pada interaksi sosial. Fungsionalis dan ahli teori konflik cenderung menggunakan pendekatan makrososiologis, sedangkan interaksionis simbolik lebih cenderung menggunakan pendekatan mikrososiologis. Selanjutnya, interaksi sosial dasar kehidupan sehari-hari. Menurut Gilin, ada dua macam proses sosial yang menunjuk pada bentuk-bentuk interaksi sosial, yaitu proses sosial asosiatif. Yang pertama ada kerjasama. Faktor yang mendorong terjadinya kerjasama menurut Citambar adalah motivasi atau kepentingan pribadi, kepentingan umum, motivasi altruistik, dan tuntutan situasi. Yang kedua, akomodasi. Proses penyesuaian diri individu atau kelompok yang saling bertikai. Bentuk-bentuknya antara lain yaitu A. Paksaan koersi, B. Kompromi, C. Arbitrasi, D. Mediasi, E. Konsiliasi, F. Toleransi, G. Stalemate, H. Adjudikasi. Selanjutnya ada asimilasi. A tambah B sama dengan C. Asimilasi adalah terjadi ketika suatu kelompok kebudayaan tertentu berhadapan dengan budaya asing. Maka lambat laun, unsur kebudayaan tersebut dengan unsur kebudayaan asing melahirkan unsur kebudayaan yang baru. Syarat-syarat terjadinya asimilasi adalah: yang pertama ada kelompok manusia yang berbeda kebudayaan.
Individu sebagai warga kelompok saling bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama. Yang terakhir, ada kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok orang tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Akulturasi. A tambah B sama dengan AB. Akulturasi terjadi ketika suatu kelompok kebudayaan tertentu berhadapan dengan kebudayaan yang asing. Maka unsur kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan tersebut. Proses sosial disasosiatif. Yang pertama ada persaingan. Proses sosial yang dimana dua atau lebih pihak yang saling berlomba untuk mencapai satu tujuan. Ada 4 tipe persaingan yang dapat terjadi di kehidupan, yaitu ada persaingan di bidang ekonomi. Yang kedua, persaingan di bidang kebudayaan. Yang ketiga, persaingan untuk mencapai kedudukan dan peranan tertentu dalam masyarakat. Yang keempat, persaingan karena perbedaan ras atau persaingan di bidang kebudayaan. Selanjutnya ada kontravensi. Kontravensi adalah proses sosial yang ditandai dengan keraguan, penolakan, ataupun penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Pertikaian. Bentuk lanjutan dari kontravensi yang dimana perselisihan sudah bersifat terbuka. Lalu ada konflik. Konflik adalah proses sosial yang dimana orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara bersaing dengan orang atau kelompok lain. Biasanya disertai dengan ancaman bahkan kekerasan. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan oleh beberapa hal, yaitu imitasi, sugesti, identitas, dan simpati. Interaksi sosial dan globalisasi. Interaksi sosial adalah interaksi yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Pengaruh globalisasi, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui seluruh perkembangan dunia dari dunia maya, seperti dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan juga pemasaran melalui media yang ada. Globalisasi juga dapat berdampak buruk jika kita lalai dengan keadaan sekitar. Menurut ilmu sosiologi, adanya komunikasi baik yang terjalin secara langsung bisa berimbas baik pada jalan pikiran kita. Sehingga jika kita terlalu fokus pada perubahan yang dibawa globalisasi, bisa saja jalan pikiran kita berubah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi memberi perubahan yang besar bagi interaksi sosial. Selanjutnya, penggunaan simbol dalam interaksi sosial. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolik diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan George Herbert Mead tahun 1863 sampai 1931. Menurut Herbert Blumer, ada 3 pokok pikiran interaksionisme simbolik, yaitu act, think, dan meaning. Sedangkan menurut George Herbert Mead, ada 3 ide dasar dari interaksi simbolik, yaitu mind atau pikiran, self atau diri pribadi, dan society atau masyarakat. Teori interaksi simbolik bermula dari pemikiran bahwa realitas sosial merupakan sebuah proses yang dinamis. Individu berinteraksi melalui simbol yang maknanya dihasilkan dari proses negosiasi secara terus-menerus oleh mereka yang terlibat dengan kepentingan masing-masing. Dalam kehidupan sosial, manusia menggunakan simbol untuk mempresentasikan maksud mereka, begitu juga sebaliknya. Simbol-simbol yang digunakan dalam berinteraksi dan komunikasi tergantung dari kesepakatan masyarakat yang menggunakan simbol tersebut. Suatu simbol dapat dipahami melalui proses interpretasi. Suatu makna kata tidak begitu saja dapat diterima suatu masyarakat, tetapi harus melalui proses penafsiran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kegunaan konsep interaksi sosial. Yang pertama, untuk menjalankan kehidupan sosial. Kehidupan sosial akan terjaga jika antar makhluk hidup terdapat interaksi sosial.
interaksi sosial menjamin terselenggaranya kehidupan sosial yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, untuk menjalin tali silaturahmi. Sebagai makhluk sosial, silaturahmi bukan hanya sebagai teori semata. Akan tetapi, silaturahmi sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Silaturahmi yang terjaga akan sangat membantu hidup seseorang. Sehingga, dengan adanya silaturahmi, kehidupan seseorang tidak dijalankan secara individualisme. Yang ketiga, untuk melakukan kerjasama. Demi memenuhi kebutuhan hidup, makhluk hidup membutuhkan kerjasama yang baik, baik itu dalam ruang lingkup keluarga maupun ruang kerja. Kerjasama yang baik akan dibuktikan dengan adanya interaksi sosial yang baik pula. Yang keempat, untuk menjalin hubungan usaha. Sebenarnya, antara menjalin kerjasama dengan menjalin hubungan usaha, didapat hubungan yang timbal balik. Hubungan usaha akan gagal jika tidak diikuti dengan kerjasama yang baik. Begitu pula dengan sebaliknya, jika kerjasama dilakukan dengan baik, maka hubungan usaha akan terjalin sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, untuk mendiskusikan persoalan. Manusia di dalam hidupnya pasti tidak terlepas dari berbagai persoalan. Persoalan-persoalan itu mampu membangun jiwa seseorang menjadi lebih baik. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai persoalan atau masalah di dalam hidupnya. Maka, fungsi interaksi sosial sangat diperlukan untuk menunjang penyelesaian persoalan tersebut. Adapun berbagai fungsi dan kegunaan interaksi sosial yang menjadi tujuan mengapa orang-orang berinteraksi di antaranya, yang pertama, mampu meniru kebudayaan positif orang lain agar dapat lebih maju. Yang kedua, menghindari pertengkaran dengan mencari solusi dari suatu masalah dan merundingkannya dengan orang yang bersangkutan. Yang ketiga, dapat menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain. Yang keempat, menjalin hubungan-hubungan khusus dengan orang lain seperti rekan bisnis, calon pembeli, atau peluang bisnis lainnya. Dan yang terakhir, kelima, menjalin hubungan yang erat dengan teman dan keluarga. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Sebelum itu, marilah kami menyampaikan 1-2 kata pesan, yaitu perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang dicari. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Sebelumnya, kami minta maaf jika ada salah kata mengenai materi yang kami sampaikan tadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.